Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadithan nabil mustafa bil ihtida'i mislan nujum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khamaral wujud bihadal yawmi kulli maw'ud syirran wa jahran fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Sahabat Abi Aib Marzuq dan pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu terlepas dari lisan kita. Karena hari ini atas karunia-Nya, rahmat, kasih sayangnya, maghfirahnya, kita menginjak kepada hari yang ke-27. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Sayyidul Alam baginda Nabiuna wa Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, penuh dengan pengijabahan doa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih dekat hambanya di bulan suci Ramadan, di mana seorang hamba mendekatkan diri kepadanya. Apabila seorang hamba tidak memanfaatkan hari-hari dan malam-malam di bulan suci Ramadan, sungguh sangat merugi orang tersebut. Ramadan penuh dengan bergelimang cahaya rahmat dan kasih sayang Allah dan penuh dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ramadan di dalamnya terdapat cahaya pengampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang lalai, hamba-hambanya yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kesalahan dalam kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan hal tersebut kepada hambanya umat baginda Nabi Muhammad SAW, cahaya pengampunan di balik kehidupan seorang hamba yang tatkala seorang hamba tersebut di hatinya memiliki sebuah kesombongan, sebuah kesombongan, ujub, angkuh, takabur. Dan Allah pun memberikan cahaya pengampunannya kepada hambanya di dalam bulan suci Ramadan. Di saat fajar menyingsing dan para malaikat bersiap kembali ke langit Allah Subhanahu wa taala membawa laporan amal-amal seorang hamba, ada sebuah getaran haru tentang betapa luasnya samudra ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun luasnya ampunan itu seolah terhalang oleh dinding yang dibangun sendiri oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila fajar telah menyingsing, Jibril alaihissalam menyeru, "Wahai sekalian para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, bersiaplah kalian untuk berangkat kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, ke langitnya Allah Subhanahu wa taala." Para malaikat bertanya, "Wahai Jibril, apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat terhadap hajat-hajat umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin?" Jibril menjawab, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada mereka tentang keadaan diri mereka, memaafkan mereka dan memberikan pengampunan kepada mereka, kecuali 4 golongan manusia yang saat hari itu amal ibadahnya dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala." Siapa mereka? Yang pertama adalah mudminu khamrin. Siapa? Yakni pecandu khamar, minuman-minuman yang memabukkan, di mana minuman-minuman itu dapat menghilangkan akal sehat, jawalul akli, akal sehat mereka.
Seringkali manusia kadang melarikan diri dari kenyataan hidup yang pahit dan mencari ketenangan. Semua dalam apa? Dalam gelas kemaksiatan. Tergantung kita bagaimana. Kadang gelas yang dianggap sebuah gelas yang kosong, bisa jadi gelas itu membawa kebaikan, tapi bisa jadi gelas itu membawa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap tetes, kalau kita ingin mengetahui, setiap tetes alkohol yang memabukkan itu secara perlahan dapat mematikan pelita akal dan cahaya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abi Ayyub dan pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin seseorang yang mengharap dianggap oleh mereka para pecinta minuman khamar, mereka mengatakan bahwa ini adalah minuman surgawi. Minuman surgawi di mana dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada di dalam dirinya. Padahal minuman tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika di dunia ia lebih memilih menenggelamkan kesadarannya dalam hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya hanya ada satu tempat memohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan waktu yang baik, yakni di bulan suci Ramadan inilah tempatnya berbalik atau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan memohonkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dengan bersujud, berbisik kepada buminya Allah sehingga langitnya Allah mendengarkan, dan hal ini dapat pula membersihkan diri kita dari hal-hal yang menjauhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mana yang kedua? Yang kedua adalah akhul walidain. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tatkala amalan ia pagi fajar menyingsing diangkat oleh para malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tatkala ia tidak sempat memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhul walidain, yang berdosa kepada kedua orang tuanya. Bayangkan wajah renta ayah dan ibu kita yang telah mempertaruhkan nyawa dan keringat demi apa? Demi canda kita, demi mainnya kita, demi tawanya kita. Dulu saat ibu melahirkan kita, nyawanya terancam dalam melahirkan kita. Tatkala kita di dalam buayannya, tatkala kita di dalam pemeliharaannya, tatkala ayah kita mengharapkan sebuah rezeki dari Allah untuk memberikan pendidikannya kepada kita, tapi tatkala kita melawan kepada beliau dengan cara ucapan saja dapat menyakitkan kedua orang tua kita, maka jangankan para malaikat Allah, langit dan buminya Allah pun akan murka kepada orang tersebut. Akhul walidain wa fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Allah ingatkan, janganlah kalian berkata saja kepada ayah dan ibumu. Allah akan marah. Tidak hanya Allah, langit bumi Allah akan marah kepada mereka yang mengatakan bahwa dirinya saja kepada ayah dan ibunya. Ya, subhanallah. Satu kata kasar atau satu pandangan mata yang merendahkan mereka cukup dengan mengatakan sesuatu yang menyakitkan hatinya, itu dapat menggentarkan, dapat menggoyangkan arasy Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pintu surga yang paling dekat di dunia ini adalah ibu kita. Ibu kita yang melahirkan kita itu adalah bentuk surga terdekat untuk kita. Di bawah kakinya, tahta aqdamil ummahat, di kakinya lah kita bersimpuh, bersujud, dalam arti mengangkat derajatnya, hormat kepadanya, mencintai lebihnya, karena ibu kita adalah kepanjangan tangan Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Karena seorang ibu yang telah melahirkan kita, tatkala kita bersujud di kakinya, maka kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala di malam-malam panjang akhir Ramadan ini
tertinggal, namun di saat yang sama kita membiarkan hati orang tua kita berdarah karena lisan kita, karena sikap kita. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala sangatlah terkait pada senyum bahagia mereka. Maka gunakanlah di Ramadan ini untuk selalu senantiasa menggembirakan mereka agar Allah dapat menggembirakan kita dan Allah Subhanahu wa taala dapat mengampunkan dosa dan kesalahan kita. Pemirsa, sahabat Abi Aib Marzuki, insyaallah semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang dapat membahagiakan kedua orang tua kita di akhir-akhir bulan Ramadan. Dan Ramadan ini akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir memohon jangan lupa channel ini di like, subscribe, dan share, dan tekan tombol lonceng secara gratis. Wassalamualaikum Wallahul muwaffiq ila ma tariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.